Apakah kita harus mematikan AC di tanjakan? Kalau harus mematikan atau tidak? Beban dari mesin untuk memutar kompresor ini. Nah, ini. Tadi nggak di briefing. Selama dia nggak kelas akan menjadi beban, ya mungkin angka 10 itu benar, Pak. Nah, bagaimana dengan mobil listrik? Mobil hybrid. Hybrid ya. Pak. Hybrid ada beberapa jenis sebenarnya, Pak. Oke. Ada yang semi, apa yang namanya seri. Seri itu seperti mobil Nissan Kick. Ya malam bahas mobil hybrid. Sedikit, ini opening aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHPedia dimanapun berada. Selamat sore, masih di sekitaran kota Yogyakarta ada bengkel AHA Motor yang siap melayani kebutuhan Sobat AHPedia yang mungkin sedang jalan-jalan kota Jogja, yang ingin memeriksakan kendaraannya atau yang akan pulang ke kota tujuan, bisa mampir ke sini untuk mencari spare part mungkin yang akan diganti. Nah, di sini teman-teman akan siap membantu. Nah, tema kali ini kita akan angkat satu tema yang kemarin pernah viral di AHPedia, yaitu benar nggak kalau menghidup dan mematikan AC di waktu kecepatan tinggi itu membuat AC cepat rusak. Nah, kalau sekarang kita rubah temanya, bagaimana kalau ada kebiasaan beberapa sobat AHPedia mungkin, kalau mobil sedang ada di jalanan tanjakan, biasanya Anda mematikan AC atau tidak? Nah, ini coba kita tanya. Kita nanti episode berikutnya akan bersama Mas Aji. Lagi om. Baik. Nah, ini dia. Ada Mas Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topik dan Sobat AHPedia. Nah, ini kita lagi buat konten nih, Mas ya. Oh iya, Pak. Nah, ini kita kita siapkan kompresor ya. Iya. Nemu kompresor. Baik, gimana Mas Wawan? Temanya seberapa besar manfaat pada saat mobil ditanjakan mematikan AC? Wah, ini Pak. Itu memang katanya bisa meringankan beban kehidupan mesin. Meringankan beban mesin. Jadi secara memang sistem kerjanya kompresor ya Pak ya. Ya. Itu adalah masih mengambil putaran dari mesin, Pak. Ya, betul. Jadi ini kompresor ini akan digerakkan oleh putaran mesin. Lewat bel itu kan, terus nanti nyambung di crankshaft. Nah, ini meskipun itu kecil atau besar, ini akan menjadi beban mesin. Ketika dia sedang berat, itu akan menjadi beban. Ringan juga masih terhitung beban, Pak. Beda ketika ini sudah nggak ada hubungannya dengan mesin, maka putaran mesin itu sudah nggak terbebani dengan sistem AC. Seperti itu. Baik. Jadi kalau dikatakan pas nanjak matiin AC ya jadi lebih ringan, mungkin bisa aja kayak seperti itu, Pak. Jadi apakah kita harus mematikan AC di tanjakan? Kalau harus mematikan atau tidak, itu kan tergantung ini, Pak. Tergantung kepiawaian pengemudi, terus beban mobil itu sendiri, Pak. Sama kondisi jalan. Kemiringannya berapa gitu kan. Ya. Kalau misalnya bebannya itu terlalu terlalu berat kan. Terlalu berat terus kita nggak dapat momentum ya, nggak dapat gaya dorong dari awal. Ya kan itu pasti akan susah ya. Mau AC mati atau AC hidup, itu akan susah. Tapi ketika kita mematikan AC mungkin akan sedikit menolong, Pak. Karena kan mesin itu nggak memikirkan harus memutarkan kompresor, tapi khusus untuk menggerakkan transmisi aja. Kayak gitu. Baik. Nah, kalau boleh tahu Mas, sebenarnya berapa sih daya yang harus beban dari mesin untuk memutar kompresor ini? Nah, ini. Tadi nggak di briefing. Stop, cari internet dulu. Ini saya tahu, Pak. Tahu? Oh, ya udah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini, Pak, ini perkiraan aja ya, Pak ya? Ya, perkiraan. Jadi ini berapa ya tenaganya, Pak? Kalau kita bicara berapa besar tenaga ya, Pak ya?
kita kan bicaranya ke horsepower ya Pak. Iya, DK ya misalnya. Tenaga kuda itu. Iya. Itu saya sih belum pernah langsung melakukan cek di dyno test atau gimana ya. Cuman saya dari tahu baca-baca gitu kan. Itu tuh akan sekitar berapa ya? 10 tenaga kuda, Pak. 10 tenaga kuda. Yang kehilangan, yang Ya, harus yang- di apa? Yang harus tercover gitu. tercover Nah, oleh tapi mesin. itu entah benar atau tidak, itu kan bisa saja benar, bisa saja tidak, tergantung tipe kompresornya juga, Pak. Ketika itu kompresornya masih manual ya, masih seperti ini, nggak ada solenoid, nggak ada apa-apa. Jadi dia kerjanya selama dia ngaklas akan menjadi beban, ya mungkin angka 10 itu benar, Pak. Kalau angka 10 dk itu benar, katakan mobil itu mempunyai daya 90 dk, Iya. itu kan berarti berapa persennya, Pak? Ya, itu tinggal 80 yang jalan ya berarti yang Nah, berarti dipakai. kan sekitar 10% membebaninya, Pak. Itu ya lumayan besar. Kalau cc-nya semakin besar ya mungkin akan semakin kecil persenannya. Berarti mobil yang kecil mesinnya itu akan menghasilkan output dari apa namanya? Output dari kompresornya juga kecil berarti ya? Bisa jadi, biasanya kan disesuaikan dengan itunya apa ya, mesinnya ya, Iya. besar mesinnya. Besar, Kalau iya, betul, mesin kecil kan betul. kita sering menjumpai lah mobil-mobil kecil dibekali kompresor kecil. Kayak gitu. Itu kan nanti ya menyesuaikan dengan kemampuan mesin itu tadi, Pak. Kita bisa aja pasang yang besar biar cepat dingin, tapi kan suatu sisi nanti akan membebani terlalu Iya, berat. betul, Jadi nanjak susah gimana. Betul. Makanya kita harus sesuaikan besar kecilnya kompresor dengan cc. Oke. Kalau cari copotan juga biasanya itu, Pak, disamain, Pak. Disamain ke aslinya lagi CC-nya, ya? CC ini berapa, terus pakainya yang tipe apa gitu. Itu ke tukang AC lebih paham tuh. Oke. Baik. Tadi kan kita bercerita mobil apa menghidupkan AC di saat tanjakan. Perlukah dimatikan ya gitu ya? Iya. Nah, sebenarnya pada saat kita mematikan apa namanya AC tadi, berarti sistem AC-nya tidak berjalan. Sistem AC tidak berjalan. Otomatis mesin kembali ke tenaga aslinya berarti. Nah, tenaga Full. bebas. Iya, iya. Bebas, Nah, bebas. sekarang bagaimana dengan teknologi terbaru AC? Apakah masih seperti itu juga atau Semakin kesini sih hal itu kan menjadi PR ya, Pak ya. Jadi insinyur itu juga memikirkan mungkin ya, Pak ya. bener ya. Makanya ditemukan tipe kompresor yang terbaru. wah, Nah, dia ada namanya sistem yang bisa mengatur besar kecilnya ini, Pak, putaran kompresor. Besar kecilnya kompresor itu bebannya berapa? beban kompresornya ya bisa diatur begitu? Bisa ada pengaturannya. Itu nanti ada sistem bypassnya. Jadi ada yang membocorkan freon biar kerja kompresornya itu pelan pada kondisi tertentu. Tapi AC tetap dingin. AC tetap dingin. Oke, baik. Karena kalau yang tadi kan harus di cut off dengan mematikan ya. Karena kita Manual. karena Iya. kita kan memikirkan hal itu, tapi sistem di AC-nya belum ada, kita off-kan gitu. Canggih juga ya. Nah, kalau sekarang itu ada secara otomatis ketika mobil itu nanjak atau beban tinggi, kalau akselerasi, dia akan dengan sendirinya freon itu ada yang nge-bypass, Pak. Jadi Keren. iya, jadi bebannya itu nggak terlalu berat lagi gitu. Jadi ibaratnya putaran kompresornya Kompresor. itu nggak full 100%. Iya. Dia agak lebih pelan. Gitu. Kalau yang ini kan sekali nempel, telak, ya putarannya selalu perbandingannya seperti itu dengan mesin. 1:1 kan. Mesin putaran segini, ini putaran segitu. Sama. Kalau tadi ada sistem bypass, apa yang di bypass Mas? Dari freon itu bagaimana sih sistemnya sehingga bisa bypass? Kalau yang di freon itu adalah ini, Pak. Freonnya tuh gini. Kalau misalnya nih udah apa waktunya nge-bypass sih gitu. Itu freonnya itu ada yang terbuang. Jadi gimana ya? Pembacaannya itu seperti apa ya? Dikompresi ya, Pak. Pertanyaan gagal. Itu gimana tuh? Ya, aku lagi cari gimana cara ini ya dia membypass freon itu dia kebuang Sebenarnya atau berkurang atau menutup gitu. dia itu menutup ini, Pak. Iya ya? Menutup oli, freon. Bukan sih sebenarnya. Jadi kan dia di gini. Maksudnya nge-bypass itu tekanan freonnya, Pak. Tekanan freonnya. Nah, nanti diulang ya. Ya. Saya perlu menelaah gitu. Ah. Semakin itu RPM tinggi, itu kan kerja kompresor semakin berat, Pak. Betul. Itu tekanannya semakin naik, Pak. Kalau dibiarkan. Mobil dengan stasioner gitu kan, kompresinya tekanannya segini misal. Digas tambah, dia akan naik. Kayak gitu, Pak.
terus semakin tambah lagi kan dia akan semakin naik lagi Pak. Itu kan menjadi beban. Nah itu dengan di bypass itu maksudnya tekanan kompresinya itu di bypass. Jadi yang ini digembosin gitu loh. Jadi tekanannya nggak sepenuhnya itu, tapi ada yang nggak terkompresi freonnya. Jadi turun, jadi stabil gitu, kayak gitu. Nah, kalau dengan teknologi tadi yang baru, bahwa ada proses bypass di sana, ini apanya sih yang di bypass Mas sebenarnya? Nah, yang di bypass itu tekanannya Pak. Jadi kan semakin kita ngegas mobil ya, mesin digas itu kan kerja putaran kompresor semakin kencang. Itu nanti akan berpengaruh ke tekanan tingginya di selang high-nya itu. Di antara kan ini ada ini Pak. Ini yang low. Ini yang high ya Pak ya. Nah, ini kan nanti menuju ke selang yang ke kondensor. Ini kan selang high. Nah, itu nanti ketika digas itu tekanan tingginya ini semakin tinggi Pak di selang yang ini dari kompresor ke sini ke kondensor. Itu tinggi banget Pak. Itu akan terbaca oleh RPS. RPS itu kan untuk mengetahui tekanan freon itu berapa. Nah, semakin tinggi itu kan semakin menjadi beban. Semakin berat gitu kan kompresinya. Nah, makanya di bypass. Digembosin. Tujuannya biar tidak terjadi ngefrost, Pak. Itu selang AC-nya itu nggak terlalu dingin gitu, nggak membeku. Makanya digembosin. Dan satunya lagi tenaganya apa tidak terlalu besar untuk membebani iya, karena putarannya kan jadi semakin sepersekiannya gitu. Itu ada sistemnya seperti itu, Pak. Kalau di mobil ini nggak ada. Ini kerja terus. Baik, itu kan teknologi yang dipakai mungkin di mobil-mobil premium ya. Ya, di mobil yang tadi mungkin itu, yang standar gitu ya, yang masih apa mobil-mobil kecil mungkin nggak memakai itu ya. Karena apa ya? Karena ini sih sebenarnya teknologi itu kan membutuhkan biaya juga kan, Pak, untuk membebani harga jualnya. Harga jual ya. Baik. Ini kalau mobil di Nissan itu kan ada di tadi X-Trail T32 itu, Pak. T32 ya. Yang udah ada solenoidnya. Kalau Grand Livina, Mars itu masih konvensional biasa aja. Nah, bagaimana dengan mobil listrik? Mobil hybrid. Hybrid ya. Pak. Kalau sebelum hybrid kita bahas ini dulu, Pak, ke mobil yang kan mobil sekarang tuh ada yang kayak Vario gitu, Pak. Jadi ketika kita di lampu merah bisa mati sendiri. Oh iya. Yang idling stop itu ketika terdeteksi mobil itu sedang idle, maka mesin akan mati otomatis. Iya, itu Suzuki diesel tuh kayak gitu tuh. Iya, Suzuki kayak gitu. Terus mobil apa namanya Toyota Rush GR Sport ya yang baru 2020. Kayak gitu juga. Ya seperti itu. Tapi kan itu masalahnya tuh mesinnya masih mesin konvensional, Pak. Belum mesin hybrid gitu. Terus bagaimana AC-nya? Nah, ketika itu mesin mati, itu kan kompresor kan mati, Pak, nggak ada penggeraknya. Oke. Nah, itu kemungkinan itu kan nggak mungkin AC itu masih bekerja gitu. Makanya kalau di mobil itu sistem AC itu masih on, switchnya on, blowernya masih muter, udara yang merembus itu masih sama, Pak. Cuman tingkat kedinginannya berbeda. Karena kompresornya nggak bekerja. Karena mesin mati. Nanti ketika mobil itu jalan, baru mulai terasa dingin lagi. Mungkin kalau cuacanya itu sedang pagi atau malam, itu kita nggak akan merasakan itu, Pak. Meskipun mesin mati kan tetap masih terasa dingin karena sisa dari itu. Tapi kalau misalnya siang yang terik, itu kan kita meskipun AC itu kerja terus juga kadang kita merasa kurang dingin ya, Pak. Itu akan terasa banget. Jadi tiba-tiba menjadi panas ketika itu mesinnya mati itu. Tapi kan di situ ada fitur meng-off-kan fitur itu, Pak. Jadi bisa digunakan atau tidak. Idling stop-nya itu. Idling stop ya. Jadi kan kayak di Vario gitu mau mati atau nyala bebas. Nah, kalau kita merasa itu mengganggu di siang hari, bisa di-off-kan. Itu untuk fitur tambahan aja, mengirit bahan bakar. Nggak jadi masalah sebenarnya. Nah, kalau yang teknologi yang mobil-mobil hybrid, kalau mobil-mobil hybrid yang sudah semi menggunakan apa? Listrik ya? Nah, itu lebih canggih lagi, Pak. Karena mobil hybrid itu kebanyakan sudah dibekali dengan kompresor yang listrik, kompresor listrik. Kompresor listrik itu sudah nggak ada pulinya, jadi ini puli ini sudah nggak pakai lagi. Terus magnetic clutch itu sudah nggak ada. Terus di kompresornya itu ada motor, Pak. Dia ada motor sendiri digerakkan oleh baterai.
Nah, motor itu yang akan memutar, yang akan menekan Muter dinamo ini ya, freon ini ya. Kayak udah kayak AC ruangan gitu, Pak. Karena dia hanya terbebani oleh penggunaan listrik aja ya, baterai ya. Kalau pengaruhnya nggak ada pengaruh kepada putaran mesin lagi ya. Kalau mobil seperti ini kan mau nanjak, mau RPM seperti apa, Iya. ya bebas. Iya, Karena ini sudah nggak ada hubungannya dengan putaran mesin. Jadi hampir rata-rata kalau sudah mobil-mobil yang hybrid menggunakan listrik, semua penggerak-penggerak yang sebelumnya terhubung dengan puli apa? Kalau di mesin, Iya, puli mesin ya, tali kipas itu. kipas ya. Nah, itu sudah diputar oleh motor semua. Nggak semua sih. Enggak benar. semua. Iya. Mungkin ada yang masih menggunakan itu ya, kayak dinamo. Oh, dinamo ampere juga sudah sendiri, Pak. Iya. Kalau hybrid. Iya. Saya juga ini belum menggali ke situ. Oke, nah berarti kita fokus ke AC dulu ya. Oke, kalau di dinamo AC berarti ada motor Kalau- penggerak sendiri. Kalau di AC-nya sendiri itu ada motor penggeraknya. Di sini. Jadi itu menjadi apa ya? Lebih efisien konsumsi bahan bakar kalau di mobil hybrid ya, Pak ya. Iya, karena mobil hybrid sekarang itu kan ada dua ya tipenya ya. Kalau hybridnya Nissan kan memang murni apa namanya? Listrik, Murni listrik ya. Cuma mesinnya itu dihidupkan untuk genset. mengisi genset ya. Iya. Jadi genset mengisi baterai ya. Iya. Sedangkan ada lagi yang model T32 hybrid. Itu kan kayak model-model mobil sekarang tuh yang hybrid ya. Iya. Jadi setengah apa namanya? Setengah Semi. mesin itu memutar roda ya. Iya. Ah. Itu namanya paralel. Oh, paralel. Jadi hybrid ada beberapa jenis sebenarnya, Pak. Oke. Ada yang semi, apa yang namanya seri. Seri. Seri itu seperti mobil Nissan Kick. Oh, Nissan Kick. Itu Ya. seri. Kenapa disebut seri? Karena dia malam bahas mobil hybrid. Sedikit ini opening aja. Karena dia letaknya gini, Pak. Mesin itu untuk menggerakkan daya listrik, Oke. untuk mengecas baterai. Terus betul. baterai itu untuk menggerakkan motor. Ya, itu Urutannya namanya gini, seri. Seri. Oh, Seri. karena itu seri ya. Seri. Oke. Kalau paralel itu ini mesin, ini listrik, motor listrik, Iya, motor terus sama ini mesin ada ya. baterai di sini. Ah. Itu bisa kerjanya ini ke sini, atau ini berdua-duanya, atau salah satu yang ini aja atau ini aja gitu. Itu namanya paralel. Itu paralel. Nah, Oke. karena sistem rangkaiannya paralel gitu. Nah, tapi sekarang Nissan lebih memakai seri berarti ya. Kalau karena dia ingin mengkampanyekan namanya motor power akselerasinya itu Iya. akselerasi motor Listrik. Iya. Tanpa digerakkan Tanpa oleh digerakkan mesin oleh diesel, bensin ya. Kalau hybrid kan ada sensasi masih menggunakan mesin konvensional gitu kan. Ketika suatu saat itu, ini masih ada suara Iya, betul, kalau betul. mobilnya Nissan kan Nggak ada. digas gitu nggak ada suaranya. Ya suara mesin itu suara konstan. Idel ya. Itu Untuk ngecas generator. apa? Ya. Generator. Untuk ngecas aki. Kelebihannya di situ. Keren. Jadi kalau enaknya sebenarnya enak yang seri ya. Berangkat ke Gias. Ayo kita ke melihat perkembangan Teknologi. dari teknologi ya, dari tahun 2022 yang kemarin kita udah ke sana. Itu kan baru demam-demamnya mobil hybrid mobil listrik ya. Nah, Kita mungkin nanti sekarang lebih mencari mana yang hybrid, paralel, seri, terus yang full listrik, kayak gitu, Pak. Oke. Baik. Nah, kembali ke AC tadi, sistem AC mobil apa namanya? Mobil Hybrid tadi, ya. ya. Itu kan sudah nggak pakai puli, pokoknya penggeraknya motor. Jadi dia nanti malah ini, Pak, penggunaan AC itu akan menentukan jarak tempuh. Kalau hybrid nggak menentukan jarak tempuh, Pak. Karena dia kan auto cas itu kan. Iya. Ngecas sendiri kan. Ketika mobil itu jalan ngecas. Betul. Tapi kalau mobil listrik itu akan mempengaruhi jarak tempuhnya. Iya. Ketika itu AC-nya digunakan kan nanti daya listriknya itu, daya di baterainya itu terpakai untuk untuk memutar untuk memutar listrik itu. Tapi beberapa gimana ya? Mobil listrik juga itu sebenarnya kan punya aki masing-masing, Pak. Iya. Aki besar itu untuk menggerakkan motor listrik, terus aki auxiliary, Pak. Itu untuk audio. Nah, itu ada dicampur ya? Ada juga mobil yang membebankan kompresor itu untuk pakai yang aki auxiliary. Ada juga yang ke belakang. Kan kita nggak tahu. Nah, itu perlu kita ini kalau beli kita mobil explore ke listrik. Gias berarti ya. Tanya-tanya salesnya bingung nanti. Baik, Sobat gitu, Pak. Tapedia. Semakin maju perkembangan teknologi di otomotif, ternyata
semakin memberikan apa namanya variasi. variasi ya, dan akhirnya tetap juga karena ada daya yang dipakai pasti ada yang Energi dikeluarkan, yang terbuang. energi yang dikeluarkan. Oleh karena itu kita harus mengupdate teknologi ilmu pengetahuan ya, Iya, biar kita bisa paham ini yang masih konvensional, ada yang satu lagi versi apa, ada solenoid ya. Nah, sampai yang tidak ada lagi pakai Puli, sudah pakai motor. ya gitu. Mungkin suatu hari nanti mobil-mobil yang masih menggunakan BBM sudah bisa di-upgrade ya kan ya. Wah iya Pak. Ganti mesin menjadi Kayak ini Pak, kayak motor van. motor van. Motor van kan dulu digerakkan sama bel semua. Zaman dulu digerakkan Sekarang oleh motor semua. motor ya. Dulu motor. pakai ini bel yang Belt. masih Iya, membebani mesin kan dulu. Oke, betul. Sekarang betul. sudah nggak membebani mesin karena pakai motor van. Itu Itu sudah perkembangan menjadi juga ya. tren kita saat ini kan. Dan sekarang sudah nggak pakai, masih pakai nggak Apa tuh? mobil listrik? Mobil listrik Masih pakai fan masih nggak? pakai pendinginnya bukan pendingin mesin, Oh, jadi pendingin apa? pendingin baterai. Oh, baterai yang didinginkan ya? Iya, karena itu panas Pak. Oh. Itu nanti ada triknya sendiri biar nggak terjadi overheat akinya, biar akinya awet. Itu caranya. Berarti tetap seperti ada apa? overheat nanti ya? Overheat di aki, di baterai, Oh. bukan di mesinnya. Karena yang panas itu kan baterai. Nah, berarti ini nanti apa pendinginnya tuh? Cairan tetap? Ada cairan juga, ada udara juga. Ini makin harus Kamu ini ya, apa penasaran namanya? ya? Terima kasih, Mas. Oke, Pak Taufik Wawan. dan sahabat Ahpedia. Selamat sore, assalamualaukum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat 1 Muharram. Oh iya Pak, kita mau mencuci pusaka. Oke, yo, assalamualaikum. Ya.